Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kita diberikan kesehatan selalu, keteguhan hati dan keteguhan jiwa, serta kuatnya pikir dan akal kita. Dan semoga Allah juga senantiasa memberikan kita iman yang tangguh, yang tidak mudah tergoyah oleh siapapun. Bersyukur kepada Allah kita atas nikmat, rahmat, taufik, serta hidayah yang miliaran banyaknya Allah berikan kepada kita. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dimulai dari sekarang, bersyukurlah kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan, kita diadakan Allah berada dalam agama yang paling baik, agama yang paling mulia. Inna dina innallahi Islam. Agama yang paling mulia, agama yang paling dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Islam itu patuh, Islam itu tunduk, Islam itu juga taat. Maka jika kita beragama Islam, mari kita tunduk kepada Allah, mari kita taat kepada Allah, mari kita patuh kepada Allah. Dan Islam itu adalah keselamatan. Jika kita mau selamat dunia dan mau selamat akhirat, pelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya dan amalkan apa yang sudah diajarkan dari agama itu. Amalkan, kerjakan syariat yang sudah ada di dalam agama Islam itu. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat juga akhirat. Sahabat-sahabat pilihan yang muliakan Allah SWT, bersyukur kembali kita kepada Allah. Kita berada pada akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita diadakan pada umat Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kita kepada Allah, berterima kasih kita kepada Allah, karena kita adalah umat yang paling baik, umat yang paling mulia. Bukan karena diri kita kaya, bukan karena pangkat jabatan kita tinggi, bukan karena keilmuan kita, bukan karena ibadah kita, tetapi karena kita berada di barisan yang sama bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita berada di bawah naungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mulia di hadapan Allah karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berterima kasih kepada Allah. Dan tanpa pula kita harus senantiasa berselawat pada baginda Rasulullah. Untuk apa? Untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yang pertama perbanyak selawat. Yang kedua, senantiasa mengikuti perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, cinta dan sayang dengan orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang nanti mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah. Langsung Rasulullah memberikan pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita meningkatkan
kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan apa-apa saja yang diperintahkan Allah dan kita jauhi apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan kualitas takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dan takut kepada Allah. Seorang ayah yang takut kepada Allah, dia tidak akan mencari yang haram. Seorang ayah yang takut kepada Allah, dia akan mendidik anaknya dengan pendidikan agama. Seorang ayah yang takut kepada Allah, ia tidak akan membiarkan istri dan anak-anak perempuannya keluar dari rumah tidak menutup aurat. Seorang ibu yang takut kepada Allah, dia akan patuh dengan suaminya. Dia akan mendidik anaknya dengan pendidikan agama, karena ibu itu adalah guru pertama untuk anaknya. Seorang anak yang takut kepada Allah, dia akan menghormati kedua orang tuanya. Dia tidak membangkang, dia tidak mencaci maki kedua orang tuanya. Itu jika kita takut kepada Allah. Mari kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut berbuat dosa, takut maksiat, takut dan takut kepada Allah. Dan mari juga kita tingkatkan kualitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta ini adalah rasa yang tidak bisa kita ungkapkan, tetapi bisa kita perlakukan. Jika kita cinta kepada Allah, maka kita bukan hanya sekedar menyebut saya cinta padamu ya Allah, tetapi jauh lebih dari ucapan itu, dia sujud kepada Allah, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak di antara kita yang hidup lebih mengandalkan hawa nafsunya dibandingkan mengandalkan akalnya. Dia menggebu-gebu, berhasrat untuk menambah hartanya, menggebu-gebu mengejar, berhasrat menambah kekayaannya, mengejar pangkat dan jabatan. Dia bernafsu untuk mendapatkan segala sesuatunya, untuk dia merasa puas. Itu terjadi di antara kita. Kita lebih menaikkan nafsu kita dibandingkan kita menaikkan akal kita. Nafsu, jika kita menaikkan nafsu, jika kita mengikuti hawa nafsu kita, maka apa yang akan terjadi? Kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu itu akan senantiasa berdampingan dengan jin yang senantiasa berbuat untuk menggoda kita, menghanyutkan kita agar kita jauh dari Tuhan kita. Maka jika kita terus menaikkan nafsu kita, maka kita akan menjadi insan yang merugi dunia dan juga akhirat. Karena apa? Karena kita pasti jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan manusia. Manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan malaikat, dibandingkan juga hewan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Kenapa Allah menciptakan manusia? Manusia itu sebagai makhluk yang sempurna dalam penciptaannya, dikarenakan Allah menciptakan manusia. Manusia diberikan dua hal yang istimewa. Yang pertama adalah nafsu, yang kedua adalah akal, pikiran.
sehingga manusia ini sempurna. Sedangkan malaikat, Allah menciptakan malaikat, Allah hanya memberikan kepada malaikat itu akal saja, sehingga malaikat senantiasa patuh, tunduk sujud terus kepada Allah. Kenapa? Karena nggak ada nafsu. Maka jika malaikat diberikan Allah nafsu, mungkin malaikat juga ada yang korupsi, malaikat juga ada yang khamar, malaikat juga pasti ada yang zina, malaikat juga pasti ada yang bermaksiat. Tetapi itu tidak akan ada. Kenapa? Karena Allah menciptakan malaikat, malaikat hanya diberikan akal saja dan hanya untuk patuh, tunduk, sujud, menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Jika Allah memerintahkan malaikat tunduk, ya malaikat itu tunduk terus. Jika Allah memerintahkan malaikat taatlah kepadaku, maka malaikat itu taat terus kepada Allah. Maka wajar karena malaikat hanya diberikan akal. Lalu binatang, lalu hewan. Hewan, Allah menciptakan hewan, hewan hanya diberikan nafsu. Maka pantas saja hewan itu senantiasa lebih melampiaskan nafsunya, nafsu makannya yang lebih-lebih itu adalah nafsu syahwatnya. Kita lihat seekor ayam di hadapan kita, kita lihat seekor anjing di hadapan kita, kita lihat seekor kucing di hadapan kita. Mereka tidak memperdulikan itu. Yang penting nafsu syahwatnya tersalurkan. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi beda dengan manusia. Dan manusia ini adalah makhluk yang memiliki potensi untuk mengoptimalkan dirinya itu terus bisa menjadi baik dan terus bisa menjadi baik jika akal dari manusia itu hidup. Akal dari manusia itu terus berputar untuk berbuat baik karena pikiran baik. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia bisa menjadi makhluk yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Dan malaikat juga pernah iri dengan manusia. Malaikat Jibril itu pernah iri, ingin menjadi umat manusia, ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kemuliaan yang bisa kita dapatkan, tetapi selain manusia, manusia juga bisa lebih hina, sehina-hinanya dari binatang. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sebabnya itu bisa terjadi? Jika di dalam diri manusia yang nafsu dan akal ini setiap hari nafsu dan akal ini bertempur, perang. Terkadang akal menang, terkadang nafsu menang. Jika nafsu menang, nafsu berada di atas. Jika akal menang, akal berada di atas. Ketika bertengkar antara nafsu dengan akal, lalu akal yang menang, maka akal berada di atas. Maka pada saat itu manusia lebih mulia dibandingkan malaikat. Namun sebaliknya, jika pada hari itu bertengkar, bertempur, berperang antara nafsu dengan akal, lalu menanglah si nafsu, lalu berada di atas nafsu ini, maka pada saat itu diri kita lebih hina daripada binatang, lebih hina daripada seekor kucing, lebih hina daripada seekor anjing, lebih hina daripada seekor ayam, kita lebih hina daripada seekor binatang. Kenapa? Karena kita memenangkan nafsu kita. Maka sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbing nafsu dengan akal. Agar apa? Agar kita dimuliakan Allah, agar kita menjadi manusia yang
mulia, bukan hanya di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia lainnya. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membimbing nafsu dengan akal. Akal merupakan kekuatan yang nomor satu di dalam diri manusia. Karena akal mengarahkan manusia agar mampu mengoptimalkan potensi terbaik dalam dirinya. Dengan akal juga manusia mampu membedakan mana perkara yang buruk, mana juga perkara yang baik. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita mau memenangkan nafsu kita, maka gunakan akal kita untuk berpikir baik. Akal yang berpikir baik adalah akal yang mampu membedakan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana baik dan mana yang buruk. Itulah akal yang baik. Akal yang baik pasti dia senantiasa mengerjakan yang baik. Akal yang baik maka ia senantiasa berperilaku yang hak, yang mulia, yang bagus. Begitu juga sebaliknya, akal yang buruk, pikiran yang buruk, maka akan berperilaku yang buruk juga. Maka ia akan mengerjakan yang batil, dia melakukan yang haram, dia melakukan kemaksiatan. Maka ketika kita melakukan kemaksiatan, ketika kita melakukan keburukan, di situ ada nafsu yang bertepuk tangan. Di situ ada nafsu yang bersorak-sorak. Atas apa? Atas menangnya nafsu tersebut. Maka jernihkan akal pikiran kita agar kita mampu membimbing nafsu. Karena yang dapat membimbing nafsu, yang dapat menundukkan nafsu adalah akal. Nafsu tidak bisa dibunuh, nafsu tidak bisa dihilangkan. Yang bisa adalah ditundukkan dan kita bimbing. Dengan apa? Dengan akal yang baik, dengan cara berpikir yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran baru sehingga kita dapat membimbing nafsu kita, dengan akal baik kita, agar kita berperilaku baik, agar kita mulia. Mari kita buat malaikat cemburu atas kemuliaan kita dengan akal kita. Demikian, bila bisa bikin hak. Wassalamualaikum